datang ke tempat kita, menadahkan tangan, jangan sekali-kali Anda tolak. Minimal Anda tidak punya duit, sama-sama nggak punya duit, berikan dengan ucapan yang lembut, dengan senyuman. Apapun yang kita beri, apapun yang kita punya berikan, walaupun cuma seteguk air. Hati-hati, kondisinya akan dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya peringatkan orang-orang yang kaya, jangan sekali-kali Anda menolak orang yang datang ke rumah Anda, orang-orang yang kaya, yang punya duit, yang punya rezeki lebih. Jangan sekali-kali Anda menolak orang yang telah mengadahkan tangan di hadapan Anda. Suatu saat keadaan ini akan dibalik. Tidak karena Anda, turunan Anda akan menjadi orang yang fakir miskin. Kata Imam Abdul Haddad, al-qalb kama baitul halla. Anda tahu hati ini seperti WC. Tahu tempatnya WC itu? Tempatnya orang buang air besar maupun buang air kecil. Tempatnya najis. Hati itu penampungan bahan najis. Dengan apa kita melihat? Melihat orang menilai jelek, masuk penyakit, masuk kotoran. Melihat benda yang kita senang sehingga bernafsu, ingin memiliki, masuk penyakit, masuk kotoran. Melihat fasilitas orang lain, ada rasa hasud, iri, dengki, masuk ke dalam hati melalui mata. Melihat lagi perempuan yang bukan muhrimnya, lawan jenis yang bukan muhrimnya, wah itu ada orang yang tampan, itu ada orang yang cantik, masuk kotoran, masuk penyakit, tertampung di dalam hati. Dari telinga juga demikian. Anda nggak ngelihat, tapi Anda dipuji oleh orang. Dipuji, Anda Masya Allah luar biasa, jamaahnya yang hadir banyak, ini yang paling kena penyakit yang paling banyak, ini orang yang suka ngaji, penceramah, dai, paling berat cobaannya di hadapan Allah. Karena mau tidak mau dia menyampaikan, jika tercampur dengan nafsu, maka nggak akan bermanfaat ilmunya tadi. Maka Umar bin Hafid, guru saya Umar bin Hafid, beliau sering-sering memberikan amanat kepada kita. Keberhasilanmu dalam dakwah apabila engkau bisa berucap yang kau merasa di hadapanmu adalah orang-orang mulia dan engkau adalah orang-orang yang hina, maka engkau berhasil. Dan upayakan sekuat hatimu, sekuat tenagamu jika berbicara, jika engkau memberikan nasihat, menyampaikan ilmunya Allah, menyampaikan ilmunya Rasulullah, jangan sedikit pun engkau barengi dengan nafsu, merasa kita lebih mulia, merasa kita lebih alim, merasa kita lebih soleh. Percuma, nurnya Allah akan terkontaminasi, didengarkan oleh orang yang jamaah tadi, maka ilmunya tidak akan pernah bermanfaat. Maka sebaik-baik dari kita, jika menjadi dai, menjadi penceramah, jahid nafsak, hancurkan nafsu kita. Jangan pernah kita merasa lebih mulia daripada orang lain, maka ilmu tersebut akan masuk ke dalam hati dan mudah untuk diamalkan. Makanya di tahun yang ke-14 tahun ini, kami duduk di tempat ini, kalau jamaah belum bisa mengamalkan, yang salah diri saya, bukan antum. Mudah-mudahan antum semua dapat menerima penyampaian kita, sehingga dapat mudah untuk mengamalkan, dan dapat mendekatkan diri saya dan antum semua untuk kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada laki-laki tadi, dia kalau datang nggak dihiraukan, tapi kalau dia minta kepada Allah, senantiasa langsung dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau kita ngasih orang nggak mampu ya, jaluk uang mes, ada orang datang kepada kita, orang jaluk itu gak enak pak, jaluk itu gak enak. Jadi orang kekurangan itu gak enak. Nggak ada di dunia ini orang, Anda punya cita-cita apa kalau sudah dewasa nanti? Saya menjadi pengemis. Ada? Tidak ada. Orang kalau sudah datang ke tempat kita, menadahkan tangan, jangan sekali-kali Anda tolak. Minimal Anda tidak punya duit, sama-sama nggak punya duit, berikan dengan ucapan yang lembut, dengan senyuman. Apapun yang kita beri, apapun yang kita punya berikan, walaupun cuma seteguk air. Hati-hati, kondisi ini akan dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya peringatkan orang-orang yang kaya, jangan sekali-kali Anda menolak orang yang datang ke rumah Anda, orang-orang yang kaya, yang punya duit, yang punya rezeki lebih. Jangan sekali-kali
Anda menolak orang yang telah mengadahkan tangan di hadapan Anda. Suatu saat keadaan ini akan dibalik. Tidak kena Anda, turunan Anda akan menjadi orang yang fakir miskin. Saya peringatkan kepada aghnia, orang-orang yang kaya. Yang datang orang meminta sumbangan, bawa amplop, Pak yatim piatu. Ah, ini bujui, bohong ini, penipu. Tahu dari mana Anda? Pernah ada satu kisah. Sebagai penutup, ada satu kisah. Ada seorang janda mendatangi seorang ulama. Datang seorang janda ini dengan memberikan kabar, wahai ulama, seorang cendekiawan, tokoh, Anda seorang yang ditokohkan di daerah ini. Saya mohon suaka dari Anda. Saya mohon uluran tangan dari Anda. Anak-anakku kelaparan di rumah. Anak-anakku kelaparan. Apa jawaban ulama ini? Apa buktimu kalau kamu janda? Dan apa buktimu kalau kamu punya anak-anak yatim? Kalau kamu bisa buktikan, aku akan siap menerimamu dan aku akan cukupi anak-anak yatim yang ada di dalam rumahmu. Dia lupa bahwa memberi, jangan kita tanya, ini siapa, nggak perlu. Ini siapa? Kau dari mana? Nggak perlu. Cari masalah itu namanya. Anda tanya kepada orang, ini tasawuf ya. Anda tanya, gimana kabar Anda? Berarti Anda menanyakan kabar saudara Anda, dan Anda memiliki kewajiban untuk menuntaskan masalah yang Anda tanya tadi. Gimana kabarnya? Anda jangan coba-coba tanya kabarnya orang. Makanya kalau Anda tanya, Beb, gimana kabarnya? Stres kita kadang kabarku. Stres sampean. Makanya takut aku, Beb sehat ya, alhamdulillah. Wes ngono ae. Beb, gimana kabarnya? Posisi di mana? Stres kowe kok. Makanya kalau tanya kepada orang alim, tanya kepada kiai, takut habaib itu gimana kabar? Salah. Pernah ada orang tanya kepada Habib Umar, kifil hal, gimana keadaanmu? Jawab Habib Umar apa? Hali ma'a Habibi Muhammad. Keadaanku bersama Rasulullah SAW. Salah takok. Kifil hal, gimana kabarmu? Gimana keadaanmu? Salah pertanyaan. Makanya melanjutkan dalam cerita tadi, si ibu tadi mengatakan, engkau gak perlu membantuku dan aku gak perlu membuktikan. Saya seorang janda dan saya punya anak-anak yatim. Nggak perlu saya buktikan kepada Anda. Saya hanya minta uluran tangan Anda. Pulang akhirnya beliau menghilang dari rumahnya ulama tadi. Malam bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Datang ulama ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku umatmu. Diam Rasulullah. Ditunjuk ya Rasulullah. Tahukah engkau istana itu? Istana yang indah megah itu adalah punya seorang biksu, penyembah api. Itu loh. Istana itu milik seorang biksu. Kaget. Bangun dia. Sebelum bangun tadi mengatakan, aku umatmu Rasulullah. Mana buktinya kalau engkau umatku? Tahukah engkau? Istana ini milik siapa? Milik orang yang menampung cucuku seorang syarifah dan menampung anak-anaknya sayyid-sayyid tadi. Tak tahu yang datang seorang syarifah, cucu Rasulullah SAW, dengan anak-anak yatim seorang sayyid yang ada di dalam rumahnya. Terlepas itu sayyid atau bukan, syarifah apa bukan, kalau sudah orang datang ke rumah kita, janda, mengatakan punya anak yatim, jangan sekali-kali Anda tolak. Jangan cari tahu, jangan fudul, namanya fudul, kemeruh, pengen tahu. Sudah bantu, nggak bisa bantu, tolak dengan sopan. Akhirnya bangun si ulama tadi ini, langsung ke rumah biksu tadi, ke rumah rahib, ya, ke rumah rahib. Datang ke rumah rahib, tokoh seorang majusi datang ke rumah rahib tadi. Begitu rahib tadi masuk, kok sudah tidak ada patung-patung, hilang semua patung di rumahnya. Dan rahib tadi dilihat di situ ada syarifah itu dan ada sayyid di dalam rumahnya. Wahai rahib, saya seorang ulama, itu adalah bagianku syarifah ini. Sayyid ini adalah janda itu dan anak-anaknya adalah bagianku, dia beragama Islam, sedangkan engkau beragama majusi. Apa kata rahib tadi? Wallahi, demi Allah, tadi malam saya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saya berucap 2 kalimat syahadat dan saya dijanjikan istana masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah. Dikawal langsung oleh Nabi Muhammad karena menafkahi janda dan anak-anak yatim ini. Subhanallah. Makanya kita jangan macam-macam sama orang-orang tidak mampu. Gak bisa ngasih, sudah. Ada sekarang ini setengah mati. Ada orang badut di pinggir jalan. Joget-joget di pinggir jalan. Ada orang main gitar di pinggir jalan. Anda tahu dari mana? Siapa orang yang mau seperti itu? Siapa orang yang mau jadi badut? Siapa orang yang mau menjadi pengemis? Nggak ada yang mau. Semua ingin menjadi pengusaha. Semua ingin menjadi orang kaya. Semua orang itu. Jangan kita hina profesinya. Mungkin dia terpaksa mengecat tubuhnya. Saya kadang menetes air mata, saya lihat mereka itu. Minta duit.
Mungkin mereka punya anak yatim di rumahnya. Mungkin dia menafkahi janda-janda. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Jangan kotori hati kita dengan sesuatu yang kita nggak ngerti. Jangan kotori hati kita dengan sesuatu yang negatif. Jangan kotori pikiran kita dengan menuduh sesuatu yang kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti. Wah, itu mungkin dibuat mabuk. Oh, mungkin itu dibuat zina. Mungkin itu dibuat sesuatu. Wallahu a'lam, kita nggak ngerti. Maka bersihkan pikiran kita, bersihkan hati kita untuk berprasangka baik kepada segenap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang terbatas, mudah-mudahan minggu yang akan datang kita bertemu lagi di iman yang lebih baik, di ekonomi yang lebih baik, di kesempatan yang lebih baik lagi kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alamana masyukhuna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.